Kalau pakai baju mes baru dompetnya kosong udah. Sudah berpikir bukan apa gua ya. Bukan karena kau gagah, tapi kalau dompet kosong sama bohong dengan mama. Yoi. Ocong orang bilang. Iya. Ocen. Tapi kalau dompet tebal biar kau muka juga kan orang bilang. Ya toh muka juga ada berlumpur, tapi kalau uang tebal hilang semua itu. Karena dia bisa membeli bedak, bisa beli gincu, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu yang penting. Apakah ini mama dulu lihat orang bapak-bapak dulu karena ganteng, ganteng tidak ada uang tidak ada guna bapak mama. Ya. Jadi saya bicara tentang milenial. Pemerintah dalam hal ini memang harus berpihak kepada milenial dan ibu-ibu. Wajib itu. Apa yang harus diberikan kepada milenial? Selain pemerintah membuka peluang pekerjaan untuk milenial, tapi ajar milenial. Tadi perwakilan anak muda tadi sebagai catatan ini bicara tentang balai latihan kerja. Balai latihan kerja dulu kita ada di sana. Dulu ada alat perbengkelan, alat jahit segala macam untuk ibu-ibu. Kenapa itu tidak hidup? Lahan ada. Apakah Daud mampu untuk membuka kembali itu balai latihan kerja? Pasti mampu. Pasti kita mampu untuk melakukan. Karena kan sia-sia itu. Saya lihat kemarin kayak sudah jadi sekolah itu BLK di Perliwi. Ya. Macam mama-mama, kita anak muda pasti kita bicara, ya saya hanya pesan. Jadi anak muda jangan berharap pekerjaan menjadi pegawai, menjadi karyawan. Membuka ruang usaha sendiri itu paling penting sekali. Tapi memang ada campur tangan pemerintah. Pemerintah berpihak dari mana penganggarannya? Misalnya adanya kredit usaha rakyat. Dari bank-bank mungkin ada. Kenapa tidak diarahkan untuk anak-anak muda? Tapi jangan dapat lentur dibeli PC di jalan. Iya kan? Habis juga. Tapi betul-betul harus real dia mau belanja apa untuk kebutuhannya. Dan harus itu belajar manajemen uang untuk bagaimana uang bisa melahirkan uang. Kan itu saja. Mama-mama juga begitu. Paling pengeluhannya kan tentang jualan, tentang kue, tentang modal. Paling begitu. Tapi kalau bapak mama sudah bisa melaut dengan baik, pasti kan ada modal untuk mama. Pemerintah tinggal siap untuk tadi pemuda atas saya sampaikan bagaimana wisata kuliner. Contoh macam itu dah makan. Tidak serta-merta itu bisa digunakan terus. Mabuk sih. Karena itu fasilitas negara. Ketika Pelindo merasa hari ini harus diambil kembali dan dibersihkan, keluar semua dari sini. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Ada kesalahan pemerintah yang ada di kota ini untuk bisa menjadi pusat kulit pasti ada. Jalan negara pun bisa dijadikan pusat kulit dengan cara tertentu. Bisa. Ya seperti mama di sini jual kue, taruh di meja kosong. Kenapa pemerintah tidak memberikan dia rombong dan tempatkan ya harus aktif juga. Jangan mama dong jual di jalan, lantas bisa kecelakaan lagi. Ditempatkan yang benar. Kalau bisa misalnya Kampung Baru, harus pemerintah bisa ada di situ. Misalnya pusat kue cucu ada di mana? Jangan semua mama buat kue cucu, ada kue lapis, ada kue gulung, cempadu di sisi. Harus buat sendiri-sendiri. Kalau kue cucu, nah ini saya fokus. Berjanji memang mama harus ini. Kalau saya buat kue cucu, kamu yang buat kue lapis, kamu yang lain buat kue gulung misalnya. Tidak bisa. Supaya jelas. Dan itu perlu pelatihan ya. Apakah ada ruang untuk melakukan pelatihan ke mama misalnya kemasannya bagus? Macam sekarang ada Indomaret. Dalam konsep Alfamart dan Indomaret masuk ke situ, saya dan saya meminta mereka bahwa hasil misalnya kue atau hasil keinginan mama harus bisa masuk. Kan dia itu mau. Tapi memang harus punya ada istilahnya ada jangka waktu kebebasannya.
Ya ini harus kita. Kalau mereka bisa lakukan itu pasti bisa. Kalau ada mau dan tulus untuk masyarakat seperti itu, pasti bisa. Ada penganggaran pasti ada untuk masyarakat, segala sesuatu pun anggaran negara ini hanya untuk masyarakat pasti bisa. Hanya ada dua, pertanggungjawaban pemerintah itu ada dua sebenarnya. Tapi yang sekarang dilakukan hanya pertimbangan administrasi. Ketika mau digunakan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, kuitansi segala macam penganggaran, laporan keuangan lengkap semua, BPK datang periksa, clear. Anggaran ini sudah keluar. Tapi lupa satu, pertanggungjawaban kemanusiaan. Kenapa? Anggaran ini sudah berhasil, sudah bisa membangkitkan usaha-usaha masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat atau tidak? Memang itu tidak ada pertanggungjawaban yang diperiksa BPK. Pertanggungjawaban yang diperiksa BPK kalau secara administrasi ada notanya, ada pelaksanaan kegiatannya, entah masyarakat itu terimbas mendapat peningkatan ekonomi rakyat, tidak ada urusannya. Sekarang sejarah yang baik, pertanggungjawaban kemanusiaan itu ternyata ada yang masih lupa. Ya ini jangan pasti pikirkan ini. Kalau anggaran hanya untuk sia-sia sekedar untuk menyenangkan orang per orang, sudah dipotong seperti yang mudah kata-kata tadi. Bapak mencari, ada kontraktor bersama kami hari ini. Ada pejabat, bukan tidak ada mereka mau mengungkapkan, sedang tunggu saja. Kami mau bersama masyarakat, kami mau hanya berhutang dulu ke masyarakat supaya kami bisa fokus untuk masyarakat ke depan bila Tuhan berkenan. Ada konsisten komitmen untuk masyarakat Sumber Timur jelas. Kami juga melakukan politik di Kampung Baru, Kakak. Yang gembira seperti kata Mudata. Kami tidak ingin tadi Di Kampung Baru Tanjung. Ini kan sudah malam. Saya bilang kenapa adik-adik ini sampai tunggu pumbang. Dan hari ini juga malam ini saya minta maaf kepada tetangga yang merasa terganggu dengan kami ada di sini dan harus ribut di tempat ini. Itu mohon maaf. Tidak semua orang sama dengan kita yang duduk ini bahwa kita sepakat. Bapak Mama bisa senang dengan tahu. Tapi ada beberapa begitu tidak mungkin sah. Ini saya mohon maaf untuk itu. Karena kami sudah ribut sampai tengah malam. Ya, jadi Bapak Mama, saya dimudahkan meminta doa dan dukungan Bapak Mama. Apakah kami layak itu untuk Timur? Saya mengatakan saya mampu menjadi bupati Sumber Timur. Saya mampu. Apakah kami bisa berpotensi menang? Kami berpotensi menang. Kalau tidak berpotensi menang, untuk apa saya membuang uang, membuang waktu, membuang tenaga? Tidak ada guna. Kalau ada orang mengatakan bahwa Daud hanya sekedar sebagai pelengkap, sebagai untuk ikut kami, saya tidak kejar riwayat hidup nanti ketika ini harus catat jadi bupati Sumber Timur. Saya berharap sebelum diri ini bisa berguna untuk orang banyak. Kalau saat ini saya yakin, saya secara pribadi saya sudah berguna untuk istri saya, anak saya, keluarga saya. Tapi saya tidak berguna untuk banyak orang. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai ruang kebijakan yang cukup untuk membantu banyak orang. Sehingga saya mengejar menjadi bupati, kebijakan dan secara anggaran pasti bisa dibantu untuk membantu masyarakat Sumber Timur lebih banyak dan lebih baik. Itu yang kita butuhkan. Bukan hanya sekedar kekuasaan. Apa memang hebatnya kalau menjadi catatan ketika hidup itu selesai dan tercatat mantan bupati Sumber Timur periode sekian. Tidak ada guna kalau nama itu tidak disebut ulang-ulang oleh masyarakat Sumber Timur ketika hayat itu sudah ditanam anak-anak. Tidak ada guna apa-apa. Orang katakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Itu yang kita cari. Bukan meninggalkan riwayat hidup yang cukup bahwa apakah dibaca nanti kalau sudah mau dikubur bahwa pernah ini pernah tidak. Saya kejar nama saya disebut dan anak saya cukup bangga ketika bapaknya menjadi bupati yang baik untuk bupati saya. Nah, itu saja. Apakah saya kurang makan? Ya saya mau bilang juga saya memang dominan orang miskin. Tapi saya belum pernah meminta sepiring nasi pun tetangga. Tidak.
Tapi kalau keluarga, kalau saya lapar, saya mampu, bukan meminta, memang kondisi seperti itu. Keluarga saja saya mampu. Bukan karena lapar, karena tidak ada apa-apa. Karena sebelum sampai rumah saya sudah lapar tengah jalan, memang ketika keluarga ya wajar. Itulah hidup keluarga kita bersaudara dari kehidupan sosial. Jadi Pak Mama, supaya jangan lewat. Ini saya minta maaf juga di Panwas dengan Kepolisian Republik Indonesia yang sudah mengawal kami. Ini mungkin paling lama Daud bertemu. Ini karena Tanjung ada cinta dengan rindu yang besar itu Daud. Ya, ini sejarah ini. Ya Kakak Ros, ini sejarah. Saya melakukan pertemuan paling lama ada di tempat ini. Semoga juga nama kami lama terngiang sampai tanggal 27 dan bisa mencoblos nomor 27. Ya, banyak hal yang ingin kita sampaikan. Banyak hal yang kita bisa pikirkan bersama. Saya tidak datang dengan janji-janji manis seperti kata anak saya tadi. Daud tidak datang dengan janji manis, tapi datang dengan impian bersama ketika jadi bupati. Bapak Mama berkenan dan Tuhan memberi perkenanan akhirnya. Daud akan datang dulu bersama, kita bicara tentang apa yang kita butuhkan. Itu janji itu ya. Kalau janji sekarang, oleh kami selesaikan nanti Mama nanti kita begini. Oh, kos saya belum jadi bupati, bagaimana saya bisa janji? Bapak Mama janji dulu, pilih Daud di tanggal 27, saya janji untuk datang kembali duduk membicarakan apa menjadi peluang kita. Bisa. Jangan saya suruh janji duluan. Saya jujur kemarin, saya 2 hari lalu saya ke kilo 8. Ini sudah mendukung orang lain. Itu titik balik. Saja kita masuk karena mereka sudah janji untuk kasih masuk ekstra ke jalan. Saya tanya mereka kan ada yang memberi uang masuk. Sebenarnya apa ya? Ketika kamu suka, saya tahu kamu ini kan sudah keluarga, kenapa panggil saya? Oh kami ada masalah begini. Saya bilang kita bicara yang berbeda ini. Karena dia pertama salah menjawab saya. Dia bilang kalau Bapak bisa buka jalan untuk kami pilih kalau itu. Saya bilang saya pulang. Saya tidak datang membeli kepala Anda. Lebih saya pulang. Kita bisa sendiri. Kalau memang itu menjadi kebutuhan kemanusiaan, saya mampu saya akan jawab. Soal pilihan itu semua. Jangan gabung. Karena seolah-olah kita dihargai kepala kita ini 5 tahun ke depan Bapak Mama tidak punya hak pemerintah. Itu yang tidak boleh. Kalau saya sudah berbuat baik karena berbuat baik itu berpikir saya itu tidak ada gunanya. Bapak Mama harus lihat dari sisinya betul tidak artinya itu. Hari ini Bapak Mama tidak tahu karena saya berkata jujur atau tidak saya. Tapi Tuhan yang tahu. Jadi saya bilang di saudara di kilo 8, saya bisa buka ini dan saya stop bicara tentang hubungan ke depan. Saya tanya dan bawa keluar satu hari di sana. Saya juga tidak kontak. Hanya kan pagi ini teman-teman bilang kami sudah selesai Bapak. Syukur kamu sudah bisa lewat. Tapi jangan menjual itu. Karena saya berbuat baik bahwa kamu seolah-olah harus memilih saya. Hilang harapan kita nanti seperti itu. Jadi Bapak Mama yang kasih ini perlu lihat jam ini. Karena dalam kampanye kita harus batas jam 12. Tidak boleh lewat. Nanti lama-lama Panwas dengan polisi usai kita dari sini. Dan saya lihat juga Bapak Mama, tapi saya bersyukur Bapak Mama tidak ada yang mengantuk. Semoga tidak mengantuk terus sampai tanggal 27. Oleh mana tidur? Ada om tidur. Jadi Bapak Mama yang saya hormati dan saya kasihi, banyak hal yang ingin kita sampaikan. Saya juga bukan baru masuk di kampung baru ini, di Tanjung ini. Saya juga kadang datang di sini, Bapak bilang ada ini. Dia selalu ada juga bersama. Kadang juga beliau jadi MC dadakan juga. Kadang saya dihembala Bapak Gila yang ada. Tidak ada orang, oh baik, Bapak Gila kok ngomong. Karena ini masih pakai penaan juga Bapak Gila. Ini seputar sepupu di kawasan. Tapi bukan karena saudara kalau kita ada di sini. Tapi kita mencari pemimpin ke depan. Bukan cari saudara. Jadi baik Bapak Mama, saya mohon maaf
atas apa yang kami sampaikan ada yang salah di Bapak Mama. Tidak ada niat untuk meremehkan Bapak Mama di Tanjung ini, bahwa kami lebih baik. Silakan nilai. Setiap kandidat pasti masuk untuk mendatangi Bapak Mama dengan caranya masing-masing. Tapi jangan datang ke hati tulus untuk menjemput hati dan remeh. Hanya itu saja, tidak ada lain. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi